Di sini Bu Elin. Maka silahkan Malia mau memulai presentasinya. Ya, oh ya Bu, PPT-nya sudah saya kirim Kirim kemana? Ke, ke Ibu lewat WA. ke Bu Yanti. Ya, Harus buka dulu ini dong. Harus buka. Malia bisa share screen nggak? baik, saya coba. Gimana? Oh, di chat Zoom. Di chat Zoom. Soalnya Bu Yanti belum melingkan, belum buka WA lama. Ini ya. Sudah, Mal? Sudah dikirim? Silahkan. Semuanya bahasa Indonesia ya? Iya, banyak sekali. Ini nih, ini diklik berarti ya? Suka panik serangan. Oke, gini aja ya berarti ya? Di sebelah kanan bawah. Ini kecilin. Oh. Mana? Sebelah kiri ini. Acep. Silakan Malia untuk presentasi dengan PPT-nya. Silakan. Baik Bu, biasa saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Arganti Kusdiana dari kelas 9. Pada saat ini akan mempresentasikan KS saya di semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih Kang Agung. Halaman selanjutnya. Terima kasih banyak, Bu. Berikut ini daftar isi. PPT saya akan berisi penjelasan, penerapan, perspektif atau sudut pandang, dan kesadaran diri. Memilih apa? Selanjutnya, memilih apa dan alasannya. Berikut ini ada daftar topik di Mapel Bahasa Indonesia. Saya memilih cerita pendek. Cerita pendek ini pembimbingnya adalah Pak Yuda dari tim Bahasa Indonesia. Saya memilih topik ini karena menyukai cerpen sejak kecil. Selanjutnya, penjelasan. Selanjutnya, pengertian. Melansir dari Detik Edu, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Kenapa disebut singkat? Karena konfliknya hanya berfokus pada satu tokoh dan cara penyelesaiannya tidak seperti novel yang bercabang-cabang. Selanjutnya, berikut ini unsur cerpen. Unsur cerpen ada 4, yaitu tokoh, alur, latar waktu, dan tempat, juga genre. Tokoh. Tokoh ini, saya masih menjelaskan, Bu. Yang mana? Anggar lagi. Oh, itu. Oke. Nah, jadi tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Tokoh itu ada 3, yaitu protagonis, tokoh utama, antagonis, tokoh yang menentang tokoh protagonis, juga terakhir tritagonis, yaitu tokoh pendukung, tokoh pendukung. Lalu ada alur. Alur ini adalah rangkaian dalam cerita, rangkaian kejadian dalam cerita. Lalu latar waktu dan tempat.
Latar waktu itu contohnya misalnya latarnya itu saat siang hari, saat pagi hari, saat tanggal sekian, tahun berapa. Lalu contoh latar tempat misalnya di sekolah, di museum, atau di rumah, misalnya seperti itu. Lalu ada genre. Genre itu contohnya misalnya komedi, romantis, petualangan, itu masuknya genre. Selanjutnya, alur cerpen. Berikut ini alur cerpen, dan saya akan menjelaskannya menggunakan contoh cerita. Misalnya saya membuat cerita tentang balerina. Di pengenalan, saya akan memberitahu tujuan tokoh tersebut. Misalnya di tokoh tersebut, si balerina ini punya tujuan untuk mengikuti lomba bergengsi. Lalu naik awal konflik, ternyata tokoh ini tuh berasal dari keluarga menengah ke bawah. Karena itu dia tidak punya uang untuk biaya lomba. Lalu naik lagi, misalnya klimaks, naik lagi klimaks. Klimaks itu adalah puncak konflik. Misalnya uangnya udah ada, dia menabung berbulan-bulan ada, tapi uangnya itu harus dipakai. Misalnya ibunya sakit, harus dipakai berobat, akhirnya dipakailah untuk ibunya. Padahal lombanya tinggal sebentar lagi, tapi uangnya tidak ada. Anti klimaks. Di sini ketegangan menurun, misalnya dan selalu bertemu solusi. Misalnya ternyata ibunya ini punya tabungan pendidikan si balerina. Akhirnya dipakailah sedikit uang tabungan pendidikan balerina untuk biaya lomba. Lalu menurun lagi penyelesaian. Penyelesaian ini diberitahu akhirnya. Misalnya di akhirnya si balerina berhasil mengikuti lomba dan menang. Selanjutnya, penerapan. Selanjutnya, saya penerapannya itu membuat cerpen. Boleh tolong diklik tulisannya, Bu? Ini. Ya. Ini Chandra. Iya. Saya membuat cerpen judulnya Chandrasa. Nama tokoh utamanya itu sendiri. Jadi cerpen saya ini menceritakan tentang remaja. Remaja ini itu tiba-tiba masuk ke dalam novel yang dia benci. Dan alasan saya kenapa terpikirkan untuk membuat cerpen ini karena ada dua alasan. Yang pertama, saya pernah baca Teen Lit, dan Teen Lit itu teen literatur untuk remaja. Itu saya merasa ini novel ini buruk sekali, dan saya kepikiran apa yang terjadi jika saya ada di dalam novel itu. Lalu alasan kedua, sebenarnya tema tentang seseorang yang masuk ke dalam novel itu klise, sudah banyak dipakai. Dan saya kepikiran bagaimana jika saya membuat tema yang klise ini tapi jadi menarik karena ada hal yang berbeda seperti itu. Saya akan mulai bacakan. Aku berada di dalam novel. Setidaknya itulah yang dikatakan pop-up ini. Selamat, Anda telah masuk ke dalam novel Teen Lit yang Anda benci. Selesaikan misi untuk kembali. Judul Loading. Ketika aku terbangun, pop-up hologram ini sudah ada di depanku. Tak hanya kemunculan pop-up ini, aku bahkan tidak ada lagi di kabin kapal. Aku berada di tempat asing. Tempatnya kosong berwarna putih. Langit-langitnya begitu rendah sehingga hampir menyentuh kepalaku. Tempat ini juga luas. Saking luasnya, seperti tak memiliki ujung. Aku masih memakai pakaian dipakai ketika tidur. Di tanganku ada pipa Cina dan hanjian. Hanjian itu pedang Tiongkok. Sepertinya ini terbawa karena aku memeluknya ketika tidur. Aku memperhatikan pop-up hologram itu sekali lagi. Ya Tuhan, kenapa warna merah mudanya mencolok sekali? Apalagi hiasan hatinya itu. Loading. Lainnya berubah. Aku bertanya-tanya dalam hati. Apa judul novel yang aku masuki? Aku punya 4 novel teen lit yang kubenci. Namun, tidak masalah berpindah ke sana. Karena rata-rata, novel yang aku benci punya latar tempat yang nyaman. Toh, lagi pula, aku ingin hidup baru.
Judul novel Broken White. Tunggu, kenapa harus Broken White? Sebelum aku sempat banyak protes, sebuah cahaya muncul. Begitu terang hingga menusuk mata. Kututup mataku dan aku keluarkan pedangku dari sarungnya. Ditakutkannya ada sesuatu yang berbahaya dari cahaya itu. Tring! Cahaya itu perlahan meredup. Aku belum bisa melihat apa-apa karena perubahan cahaya dari terang ke gelap. Namun aku bisa mengetahui jika sekarang aku berada di tempat yang berbeda. Mataku mulai beradaptasi dan aku mulai dapat melihat sebuah rumah. Tunggu. Ini bukan rumah. Ini kamar. Kamar ini begitu luas dan lengkap untuk disebut sebagai kamar. Dilengkapi 2 kasur berukuran besar, kamar mandi, dapur dengan set lengkap, sofa juga meja kopi, dan meja belajar. Aku benar-benar berada di dalam novel. Setelah banyak pikir, aku berlari ke kamar mandi, menuju wastafel. Kata orang di web novel, biasanya orang yang masuk ke dalam novel akan merasuki suatu tokoh. Iya. Aku memperhatikan, tanpa banyak pikir, aku berlari ke kamar mandi, menuju wastafel. Maaf, aku memperhatikan wajahku dari cermin. Rambut hitam pendek yang ikal karena jarang disisir, dan mata hitam legam. Ini wajahku, juga tubuhku. Tak ada yang berubah. Bahkan aku masih mengenakan setelan jas yang aku pakai untuk tidur. Aku terlalu malas untuk ganti baju. Kenapa di antara novel harus Broken White? Di antara novel yang aku benci, Broken White adalah pemenangnya. Bahkan, aku menamatkan novel ini karena aku adalah editornya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pop-up muncul seperti mendengar pertanyaanku. Misi pada hari pertama. Sepertinya cukup untuk membaca novel ini. Dilanjut. Cukup? Mau bahas apa? Sebenarnya saya mau melanjutkan sampai nggak sampai tamat juga sih, karena novelnya cerpennya emang panjang. Sampai cuma bagian pembukaannya aja, Bu. Cukup kayaknya. Cukup. Cukup aja. Baik. Tuh ini. Yang mana pangkalnya? Ampun deh. Ini. Nah, ini berarti klik ya. Nah, sekarang silahkan dilanjut. Ya, Bu. Terima kasih juga. Selanjutnya, jadi perspektif atau sudut pandang. Jadi pertama kita mulai dari bagaimana saya melihat cerpen saya sebagai seorang walia atau diri saya sendiri. Saya merasa cerpen saya buat sudah bagus, namun saya merasa agak malu ketika membacanya. Ya karena topik yang saya bawa ini agak jarang digunakan, jadi saya takut orang-orang menganggapnya aneh. Selanjutnya, cerpen saya di mata saya, tapi sebagai penulis. Kalau saya lihat sebagai penulis, saya akan lihat juga selain ceritanya itu cara penulisannya. Enak dibaca juga mengalir, tokohnya juga cukup unik. Meski begitu banyak teks yang harus direvisi. Seperti yang di Google Docs, itu ada yang dicoret, coretan pink, itu coretan dari Pak Yuda, revisi dari Pak Yuda, dan itu ada banyak. Seperti harusnya itu saat menulis 2 tidak pakai angka tapi pakai kata. Seharusnya setelah titik tidak pakai tapi harusnya namun. Selanjutnya, cerpen saya di mata saya tapi sebagai pembaca terlalu panjang halamannya. Iya panjang. Itu saya kasihkan menulis hingga sampai 23 halaman. Sampai 23 halaman cerpennya. Kenapa saya katakan kalau bisa bagi pembaca ini terlalu panjang? Karena kalau pembaca cerpen itu pasti rata-rata ingin mencari hiburan, bacaan, tapi pendek sesuai namanya cerpen. Sedangkan karya saya ini panjang sampai 23 halaman. Tapi kalau untuk di sudut pandang jika saya ada pembaca yang senang membaca, mau karya sepanjang apapun, gas aja, saya tetap akan membacanya. Halaman selanjutnya. Kesadaran diri.
Selanjutnya, kesadaran diri ini saya buat berbentuk refleksi saya ketika mengerjakan KS ini. Dari sini saya sadar beberapa hal. Saya sangat menyukai cerpen, entah itu menulis atau membacanya. Dan ini setelah saya ingat terawang-terawang ke masa lalu, ini mungkin berawal dari kegemaran saya membaca majalah Bobo yang memiliki banyak cerpen. Lalu refleksi selanjutnya, saya juga sudah menemukan manfaat dari menulis cerpen bagi saya dan orang lain. Kalau untuk orang lain, gampang. Pesan moral yang dalam cerpen saya itu bakal bermanfaat bagi orang lain jika mereka menggunakannya. Tapi untuk saya sendiri, apa manfaat menulis cerpen bagi saya? Saat saya menulis, saya selalu mengeluarkan unek-unek atau perasaan tidak senang saya ke dalam cerpen. Bisa perasaan senang juga, senang tidak senang ke dalam cerpen. Dari situ, pikiran saya lebih fresh, hati saya lebih lapang, dan saya jadi bisa berpikir lebih rasional. Lalu ini refleksi terakhir, namun saya kurang percaya diri dalam menampilkan cerpen saya kepada orang lain. Iya, dan saya baru sadar ini sebenarnya sudah terjadi sejak saya masih kelas 7. Jadi, tak kenapa saya merasa kurang percaya diri dalam menampilkan cerpen saya. Gitu. Selanjutnya, sudah sesi pertanyaan atau mau dilanjut sesi kelebihan kekurangan? Lanjut dulu sampai Lanjut selesai. dulu. Oke, kasih. Kelebihan. Kreatif, juga fokus. Tapi ada tapinya, di kekurangan tidak bisa memprioritaskan. Contoh sederhananya begini. Jadi ketika mengerjakan KS ini, saya harusnya itu menyisihkan dulu membuat cerpen dan lebih fokus pada membuat presentasi. Tapi saya karena sudah terfokus pada cerpen saya malah jadi menulis cerpen terus dan akhirnya saya lupa dengan materi presentasi saya. Lalu kurang percaya diri, ya yang tadi saya sadari di refleksi, saya kurang percaya diri dalam menampilkan cerpen saya. Tapi dalam tanda kurung, jika itu sebagai malu ya. Kalau saya memberitahu cerpen ini buatan saya malu. Tapi kalau saya menampilkannya sebagai seorang anonim, saya tidak terlalu malu. Lalu ada tindak lanjut. Untuk tidak bisa memprioritaskan, saya berencana membuat jadwal, bukan jadwal jam sekian melakukan apa, bukan seperti itu. Jadi apa yang harus diutamakan, misalnya yang harus diutamakan pertama kali itu adalah membuat proyek kelas minat, lalu dilanjut bahasa Indonesia, dan seterusnya. Untuk kurang percaya diri, saya menaikkan nyali saya dengan membagikan cerpen saya, memberitahu jika cerpen itu buatan saya. Saya udah mencobanya kemarin dan alhamdulillah respon dari teman-teman positif. Selanjutnya, ini orang tua tidak ada, guru. Kalau dalam melihat masalah lebih dalam, kenapa saya katakan seperti ini? Karena dulu pernah kejadian, jadi saya bawa mangkok mie ke atas menuju kelas. Dan saya belum menginjakkan kaki ke kelas, baru berjalan saja. Ada guru mempergoki, panggil saja guru A. Dia bilang, memangnya boleh makan di kelas. Saya lalu berkata, kurang tahu. Sebenarnya ini salah saya. Jadi di istirahat pertama, di pelajaran guru selanjutnya, boleh makan. Kalau waktunya udah mepet, jadi boleh aja makan di kelas. Sambil mendengarkan penjelasan, tidak apa-apa. Tapi saya takut mungkin aja guru mapel juga nggak diperbolehin mengizinkan makan di kelas mungkin meski guru mapel mengizinkan tetap tidak boleh. Jadi saya bilangnya kurang tahu. Lalu guru A ini bilang, oh
Tunggu sebentar. Oh, kayaknya aturannya belum diperbarui. Lalu aku bilang, jadi tidak boleh makan di kelas, tidak boleh. Akhirnya aku turun ke bawah, makan dengan anak murid-murid perempuan kelas 8. Tahu-taunya ketika jam istirahat kedua, saya dapat laporan saya makan di kelas. Padahal saya belum menginjakkan kaki di kelas atau makan di kelas belum, baru berjalan. Itu saja. Ya. Sudah Terima ya. kasih. Ya. Sekarang silahkan mau Pak Yuda dulu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Malia. Presentasinya bagus. Apa ya? Kalau dari saya sih mungkin ada saran aja ya. Kalau masalah kurang percaya diri itu dalam tulisan itu bukan Malia aja, itu apa? Itu hal yang biasa untuk setiap penulis. Saya aja yang saya tahu tuh dalam 10 tahun terakhir tuh 600 tulisan saya buat gitu. Tapi saya juga kalau baca juga malu-malu kucing gitu. Tapi justru dari situ yang saya perhatikan atau yang saya lihat tuh bukan sayanya, tapi para pembaca yang menikmati tulisan saya gitu. Bahkan kalau saya bilang ini kayaknya tulisan ini jelek, nggak akan banyak dibaca, taunya meledak gitu. Gitu. Jadi justru nggak usah tidak percaya diri, biasa aja, santai aja. Justru yang penting buat saya sih Malia harus lebih lebih banyak nulis gitu. Kalau misalnya seminggu satu cerpen seminggu satu cerpen itu lebih bagus gitu. Atau misalnya mau bikin novel gitu. Yang saya lihat tuh cerpennya Malia terakhir ini konfliknya memang konflik novel ya. Saya juga kagum, wow ini kok out of the box sekali idenya gitu. Out of the box sekali ceritanya gitu. Dan di era digital ini saya menekankan bahwa Malia lebih banyak produktivitas menulis aja gitu. Jadi jangan saya malu, saya nggak dilihat orang, nggak apa-apa. Yang penting dalam menulis itu kan kayak renang ya, semakin kita sering semakin itu melatih mengasah kita gitu. Jadi kayak saya cerita Aib Rosidi. Tahu Aib Rosidi siapa? Pernah dengar tapi tidak tahu siapa orangnya. Itu sastrawan Sunda. Itu saya kakeknya saya lah, tapi kakek sebelahan. Oh, pantesan. Ternyata Sesama orang Yuda Jatiwangi. Aib Rosidi itu nggak lulus SMP. Oh iya. Tapi jangan dicontoh yang ini. Aib Rosidi itu nggak lulus SMP. Tapi justru karena dia sering nulis gitu, orang jadi akhirnya paham, oh ini karya-karyanya bagus, dan akhirnya dia sampai jadi dosen luar biasa di Jepang untuk mengajarkan tentang sastra Indonesia gitu. Terus masalah prioritas dan mood, ini perspektifnya kalau Malia sebagai seorang seniman dalam hal ini seniman cerpen, kalau saya sih pas lagi enak nulis ya nulis aja gitu. Karena kalau misalnya dipotong sama waktu, dijeda sama waktu, hilang aja gitu. Jadi yang saya sering hadapi itu ketika ide muncul itu terus saya nanti masih ada kerjaan ini, tiba-tiba hilang aja idenya. Kemana yang kemarin? Jadi kalau dalam konteks ini kalau ada waktu Malia nulis, moodnya lagi nulis ya nulis aja gitu. Itu masalah presentasi ya bisa mengikuti ya. Tapi mungkin nanti bisa dilatih tuh prioritasnya, misalnya minggu depan aku bakal presentasi, jadi nulis cerpennya mungkin di stop dulu seminggu sebelumnya gitu. Jadi yang penting cerpen yang udah ada nih di kurasi gitu. Itu sih dari saya. Emang jam berapa sekarang? Bentar lagi. Udah jam 10:11. Udah dari saya gitu aja. Ya, demikian ya, Mal dari Pak Yuda. Sekarang silakan Bu Tari. Enggak. Ibu mengikuti Malia dari kelas minat dan Malia sangat konsisten dalam penulisan fiksi ya, cerpen novel. Jadi Ibu sudah tidak meragukan karya-karya Malia. Ibu ingin tahu saja di cerpen yang sekarang ini apa hal-hal baru yang sifatnya level up ya dari apa yang sudah Malia buat selama ini. Ada aksinya, Bu. Ada apa? Saya bikin itu
cerpennya agak aksi, jadi saya mendeskripsikan gerakan-gerakan mereka saat bertarung. Apa Ibu? Coba ulangi. Ibu nggak paham gimana? Jadi saya bikin cerpennya tuh aksi, genrenya aksi, agak aksi. Oh, Jadi saya action. ya Genrenya action. ya. Oh, oke. Terus? Jadi saya Oke. mendeskripsikan pas saat mereka bertarung. Oh, oke. Ya. Ada lagi? Em, se- saya berusaha untuk membuat satu kalimat tidak ada kata yang sama. Juga Oke, satu kalimat tidak ada kata yang sama. Menarik. Lanjut. tokoh yang lebih menarik. Baik. Oke, jadi 3 itu yang menjadi highlight baru ya. Nah, kalau Pak Yuda nggak keberatan sih, Pak Yuda bisa jadi mentor tetap ya, dalam arti ya setidaknya pembaca tetap lah gitu untuk mendapatkan perspektif dari orang lain gitu ya. Karena karena keberadaan mentor yang tepat dan umpan balik yang segera, direct feedback terhadap karya kita itu mempercepat prestasi, mempercepat pencapaian. Itu ada risetnya itu. Direct feedback is one of the strongest method to boost achievement gitu. Jadi sebaiknya ada mentornya. Jadi mudah-mudahan Pak Yuda nggak keberatan ya. Lempar ke Pak Yuda, Pak, gimana? Ada masukan nggak? Nah, tidak ada resep lain seorang penulis kecuali keep writing, right? Dan keep writing and keep open gitu kan. Jadi dan keterbukaan itu diukur dari kemampuan kita menerima umpan balik menurut Ibu ya. Seseorang itu terbuka kalau dia mau menerima umpan balik dalam hal apapun. Jadi nanti misalnya Tasa contoh ya, Malia. Tadi topik yang Tasa angkat itu sangat tentang dirinya tapi dia bawa dalam riset akademik gitu ya. Nah, Ibu perhatikan anak-anak yang kuat refleksi dan mendengar umpan balik dari luar, termasuk dalam pembuatan karya tentunya ya, karena kan karya itu kan ya Malia itu ya cerpen Malia itu ya novelnya Malia gitu ya, part of-nya. Nah jadi saran Ibu minta orang baca, nggak harus Pak udah bisa siapa aja. Ibu juga mau baca siapapun yang kira-kira Malia nyaman ya, karena Malia ini dari awal banyak Pak udah produksi tulisannya dan ide-idenya menarik seperti persugihan. Pokoknya out of the box aja pokoknya anak ini. Dunia jin. Novel, ya dunia jin. Sekarang kan novel dalam novel gitu ya. Jadi emang Malia mungkin bisa menjadi seorang penulis yang sangat khas ya. Dan terutama karena usia, umur. Ya kalau yang nulis Pak Yuda sih ya wajar ya. Exposure-nya udah banyak sehingga range tema-tema tentu pasti akan menarik. Tapi untuk umur Malia, nah itu harus masuk ke kecil-kecil punya karya tuh. Mesti jadi tuh portofolionya. Setidaknya jangan dihilangkan lah. Bisa jadi antologi ya atau apapun. Novel-novel yang sudah Malia buat, kalau belum selesai novelnya, kalau selesai bagus, kalau belum bisa dipecah-pecah jadi cerpen juga agar bisa jadi sebuah antologi. Ya, Ibu nggak ada masukan buat Malia karena Ibu kagum dengan konsistensinya. Malia, when you start something, you finish it. Itu karakter yang luar biasa untuk anak seusia Malia ya. Ibu bangga sekali sama Malia, alhamdulillah. Ya, ada sedikit lagi dari Pak Saya Yuda. tadi lupa ada terskip gara-gara Jumatan. Lagi Mal. Jadi Malia fokus ke eksplorasi cerpen ya. Jadi banyakin baca buku yang non fiksi untuk ini memperkaya nuansa novelnya, nuansa cerpennya Malia, bisa misalnya perspektifnya segala macam, latar sosial, budaya, politiknya segala macam itu untuk memperkaya cerpen-cerpennya Malia. Terus mungkin kalau misalnya bisa jalan-jalan, kalau misalnya nggak jalan-jalan offline, ya jalan-jalan online dulu lah gitu. Misalnya via Google Maps nih, ya aku pengen lihat Mesir nih kayak gimana. Melihat Mesir, oh kayak gini, coba bikin cerpennya gitu. Jadi banyakin jalan-jalan dan banyakin baca-baca yang sifatnya non fiksi gitu ya Mal, untuk memperkaya cerpen kamu. Jadi kamu fokusnya di cerpen, tapi cerpen itu dieksplorasi tuh si ininya, aspek-aspek sosial, politik, agama segala macam, mungkin science fiksi segala macam gitu. Itu dari saya. Ya. Terima kasih Mal. Ya. Silahkan dari orang tua
dari Ibu Elin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendampingi dan membimbing Malia. Terus saya juga mau mengucapkan terima kasih sama Malia karena selalu memberikan yang terbaik. Gitu. Ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, demikian. Ada lagi Pak Yuda? Bu Tari, cukup. Ya, demikian. Semoga cepat sehat ya Malia karena masih pemulihan ya. Ya. Mudah-mudahan nanti pas asas udah ke sekolah ya. Mudah-mudahan. Gondongan Mal atau flu berat? Alhamdulillah bukan gondongan. Oh, bukan gondongan. Kayak kemarin flu berat kayaknya. Oke. Soalnya batuknya parah banget. Oh iya, tapi sekarang udah lebih baik ya. Tapi suara masih bindeng. Iya. Ya, ya. Ya demikian. Silahkan Malia untuk menutup KAS-nya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Malia. Kita foto dulu. Sama aku. Ibu mau dimunculkan, Ibu boleh buka itunya admin. Ibu boleh muncul ya oke. Foto dulu. Nah, Kayaknya agak mendekat, Mak. Agak mendekat supaya kelihatan. Soalnya slow. Mendekat. Maju ke layar. Maju ke layar seperti siapa? Seperti Mama. Seperti Mama. Maju seperti Mama. Oke. Ya, nah, maju ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Mam. dadah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya. Mama juga. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat dulu berarti ya. Nanti dilanjut setelah Jumatan. Ya, Ma. Infoin aja kok kayak udah